Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, Yudo Eka Gangga, biasa dipanggil Yudo. Saya berasal dari Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Universitas Diponegoro, tahun angkatan 2023, dengan NIM terakhir yaitu 001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari session 1 dan 2 sebelumnya mengenai Robot Operating System atau ROS. Dan pada kesempatan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai session bagian 3 dan 4, yaitu membahas mengenai pengendalian dan perencanaan gerak pada ROS atau Robot Operating System. Jadi pada sesi ini teman-teman, kita akan fokus pada bagaimana sih robot manipulator itu dapat bergerak dengan presisi ke posisi yang kita tuju menggunakan ROS dan Movelt. Jadi pada outline yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu meliputi pengendalian gerakan, perencanaan lintasan, hingga bagaimana robot bisa memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni pengendalian gerak manipulator. Jadi tujuan dari sistem pengendalian gerak manipulator ini yaitu untuk mengarahkan end effector atau bagian ujung dari robot ke posisi atau orientasi yang kita inginkan. Untuk mencapai hal tersebut terdapat dua komponen penting, yaitu yang pertama adalah controller, di mana controller ini bertugas untuk mengendalikan setiap motor atau aktuator pada robot. Sedangkan yang kedua yaitu trajektori atau lintasan. Pada trajektori atau lintasan ini merupakan sebuah jalur yang harus diikuti oleh robot dari titik awal hingga ke tujuan. Misalkan nih, jika ada robot yang difungsikan untuk mengambil sebuah benda di atas meja, maka robot harus bisa menggerakkan lengan dan pergelangannya agar ujung lengan tepat berada di atas objek. Bisa dilihat juga pada gambar sebelah kanan ini, yang mana terdapat beberapa titik, yang mana nanti robot kita akan kendalikan agar mencapai titik-titik tersebut, sehingga nanti pada end effector akan dapat menjangkau atau melakukan aksi terhadap objek yang kita ingin atur atau kita ingin jadikan sebagai tujuan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengendalian join pada ROS atau Robot Operating System. Jadi di dalam ROS ini terdapat beberapa jenis atau 3 jenis yang biasa digunakan untuk menggerakkan join atau engsel robot. Yang pertama yaitu join position controller atau berbasis usaha torque, yang mana join position controller ini yaitu mengatur posisi langsung setiap join dengan menggunakan usaha atau torsi. Kemudian yang kedua yaitu ada join trajectory controller atau berbasis posisi, yang mana pada trajectory controller ini biasanya menjadi pilihan utama di dalam perencanaan gerak karena memungkinkan robot mengikuti lintasan yang halus dan teratur sesuai dengan namanya yaitu trajektori lintasan, sebagaimana apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada
Joint Velocity Controller atau berbasis kecepatan. Yang mana dari namanya velocity yang berarti kecepatan, maka pada Joint Velocity Controller ini dicapai dengan cara mengatur kecepatan putaran setiap join. Nah, untuk pemilihan dari controller ini sangat bergantung pada kebutuhan sistem. Apakah lebih mengutamakan kecepatan, akurasi posisi, atau kelancaran pergerakan. Namun umumnya yang biasa digunakan yaitu poin nomor 2, yakni Joint Trajectory Controller. Kenapa? Karena dengan menggunakan nomor 2, yaitu robot akan berjalan secara halus dan teratur, sehingga nantinya bakal efektif untuk gerakannya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ada konfigurasi controller dengan YAML atau YAML, yang mana untuk mengaktifkan controller kita perlu melakukan konfigurasi melalui file YAML. File ini berisi pengaturan seperti jenis controller, kemudian nama join, dan parameter lainnya. Setelah itu, file YAML ini akan dipanggil oleh file launch agar controller bisa aktif saat sistem ROS dijalankan. Jadi proses konfigurasi ini penting agar robot bisa tahu bagaimana cara mengendalikan setiap bagian tubuhnya secara benar. Sebagai contoh, kita bisa menetapkan bahwa join yang ke-1 menggunakan kontrol posisi, sedangkan join yang kedua menggunakan kontrol kecepatan. Nah, dengan melakukan konfigurasi pada controller ini, tentunya akan menjadikan gerakan robot semakin teratur dan tidak terjadinya miss gerakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada perencanaan lintasan atau trajectory planning, yang mana perencanaan lintasan ini yaitu yang pertama merencanakan gerak dari titik awal ke tujuan akhir. Yang kedua, MOVET digunakan untuk perencanaan yang optimal dan aman. Tujuan dari perencanaan lintasan ini yaitu tentunya adalah menentukan jalur terbaik dari titik awal ke titik akhir dengan mempertimbangkan efisiensi dan keamanan robot. Di mana MOVET yaitu MOVET ini berperan besar di dalam bagian perencanaan lintasan, karena MOVET ini dapat menghitung lintasan yang optimal dan menghindari rintangan secara otomatis. Misalnya, saat robot harus mengambil barang yang terletak di balik tumpukan kotak, ataupun ketika robot mendapati di depannya itu ada pintu yang menghalangi jalan dari robot, maka MOVET akan merancang jalur memutar ataupun menghindari rintangan tersebut, yang mana fungsinya yaitu untuk keamanan dan efisiensi dari robot. Untuk contohnya kita bisa lihat dari video satu ini ya teman-teman. Pada video ini bisa dilihat bahwa sebuah robot yang memiliki roda yang bisa jalan, ketika di depannya terdapat objek yang menghalangi, maka otomatis dia akan bergerak untuk menghindari objek tersebut. Entah jika ini misal di depan, maka dia akan berbelok kiri, yang mana gunanya yaitu menghindari rintangan yang menghalangi jalannya robot tersebut. Oke, yang selanjutnya ada perencanaan gerak
dengan Movell. Jadi perintah untuk menggerakkan robot dapat diberikan melalui kode C++ menggunakan Move Group Interface atau Movell. Jadi kita cukup menetapkan posisi atau orientasi target, lalu memanggil perintah move, dan Movell akan mengatur sisanya. Node C++ ini bisa menjadi otak utama dari pergerakan robot di dalam proyek kita. Contohnya, kita bisa membuat program agar robot memindahkan satu objek dari titik A ke titik B secara otomatis hanya dalam satu baris perintah menggunakan Move Group Interface atau Movell. Kemudian selanjutnya ada perencanaan gerakan di Movell. Nah, untuk perencanaan gerakan di Movell ini sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa awalnya kita harus menganalisis dulu nih bahwa di dalam dunia nyata robot harus bisa menyadari keberadaan objek yang ada di sekitarnya. Nah, disinilah planning atau planner gerakan di Movell ini berperan besar. Jadi kita bisa menambahkan objek-objek seperti meja, tembok, atau kotak ke dalam simulasi Movell. Nah, informasi ini dapat membantu robot untuk menghindari tabrakan saat bergerak. Sebagai contoh, jika misal di gambar ini kita meletakkan dinding di sini. Nah, ini robot bergerak. Jika dia lurus, maka dia akan menabrak dinding. Disinilah peran dari perencanaan lintasan tadi berfungsi, yaitu dia akan mencari rute di mana dia bisa free, kemudian melanjutkan perjalanannya. Nah, ibaratkan untuk labirin ini, yaitu objek-objek yang kiranya akan menjadi rintangan saat robot kita sedang dioperasikan. Nah, jadi Movell ini menggunakan berbagai algoritma dari OMPL seperti PRM dan RRT untuk merencanakan jalur gerak. Untuk PRM ini cocok untuk lingkungan yang statis, yang tidak banyak berubah. Misalnya untuk menjalankan robot di gurun atau di kebun misalnya. Sementara itu untuk RRT lebih baik untuk lingkungan yang kompleks atau dinamis, di mana banyak rintangan seperti misal di pasar, di jalan raya. Nah, untuk RRT itu cocok digunakan dalam kasus tersebut. Jadi planner ini bekerja di balik layar untuk mencari jalur yang terbaik bagi robot yang kita buat. Bahkan di dalam situasi yang penuh hambatan, misalnya jika robot harus melewati celah sempit di antara dua objek, maka planner akan menentukan gerakan yang aman dan efisien. Disinilah dapat kita lihat bahwa planner ini memiliki peranan penting di dalam robot operating system. Yang selanjutnya yaitu teman-teman adalah pengenalan persepsi di ROS. Jadi persepsi sendiri merupakan kemampuan robot untuk melihat dalam tanda kutip lingkungannya. Jadi robot operating system dapat menggunakan sensor seperti misalnya di sini sensor kamera depth untuk mendeteksi objek di sekitarnya. Nah, ini bentuknya kamera. Kemudian data dari sensor kamera ini akan digunakan untuk memperbarui planning scheme atau perencanaan Movell secara real time. Jadi dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Sebagai contoh, jika ada manusia berjalan melewati jalur robot, maka sensor akan menangkap perubahan itu dan robot akan menghitung ulang jalurnya untuk menghindari tabrakan yang tidak diinginkan.
Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai kesimpulan. Jadi dari apa yang telah saya pelajari sebelumnya, yaitu mengenai cara mengatur pergerakan robot, saya menentukan beberapa atau sedikit kesimpulan nih teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan, kombinasi antara controller dan movelt memberikan kita sistem pengendalian gerak yang canggih dan fleksibel. Perencanaan lintasan membantu robot bergerak secara efisien, sementara persepsi memungkinkan robot beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan memahami ketiga komponen ini, yaitu controller dan movelt, perencanaan lintasan atau trajectory planning, dan persepsi di robot operating system, maka kita bisa membangun sebuah sistem robotika yang tidak hanya bergerak, tapi juga sistem robotik yang cerdas dalam mengambil keputusan. Jadi itulah dasar dari sistem robotik modern di dunia industri yang saat ini sudah mulai banyak atau bahkan hampir semuanya menggunakan dan masih dalam proses riset oleh para peneliti yang lain. Baik, mungkin untuk sesi 3 dan 4 kali ini saya cukupkan. Jika ada tambahan ataupun evaluasi dari teman-teman mengenai apa yang saya sampaikan di sini bisa ditambahkan melalui kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun tutur kata yang tidak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.